Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai objek, ruang lingkup, dan metode pendekatan hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam ilmu pengetahuan yang harus Anda pahami bahwa setidaknya ada dua hal penting yang perlu Anda pahami ya, ketika Anda ingin mempelajari suatu bidang ilmu tertentu. Yang pertama adalah berkaitan dengan objek kajian dari ilmu pengetahuan tersebut. Ya, berbicara mengenai objek kajian dari ilmu pengetahuan ini akan sangat berkaitan dengan ruang lingkup kajian dari suatu bidang ilmu tertentu tersebut. Yang kedua adalah metode pendekatan terhadap objek kajian dari ilmu pengetahuan yang akan Anda pelajari. Begitu juga terkait dengan ilmu pengetahuan hukum tata negara, maka ada dua hal yang perlu Anda pahami, yakni apa objek dari hukum tata negara, beserta dengan ruang lingkup kajian dari hukum tata negara, dan yang kedua adalah bagaimana metode pendekatan terhadap objek tersebut. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu Anda pahami ya, bahwa objek kajian dari hukum tata negara adalah negara itu sendiri. Tetapi negara yang menjadi objek kajian hukum tata negara adalah negara yang dipandang dari sifat atau pengertiannya yang konkret. Artinya, objeknya atau negara yang menjadi objek kajian dari hukum tata negara itu adalah negara yang sudah terikat pada tempat, pada keadaan, dan pada waktu tertentu. Misalnya hukum tata negara Indonesia. Berbeda dengan negara yang menjadi objek kajian dari ilmu negara, di mana negara dalam kajian ilmu negara itu lebih kepada sifat atau pengertiannya yang umum dan abstrak. Itulah yang membedakan antara objek kajian dari hukum tata negara dan objek kajian dari ilmu negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai objek hukum tata negara, ya, hukum tata negara sebagai kaidah-kaidah hukum ini memiliki dua objek pembahasan. Yang pertama adalah objek yang umum dan yang kedua adalah objek yang khusus. Apa yang dimaksud dengan objek yang umum? Objek yang umum itu adalah seluruh kaidah yang mengatur negara pada umumnya. Sedangkan objek yang khusus itu kaidah yang mengatur tentang organisasi negara pada khususnya, ya, secara khusus ya, mengatur kaidah-kaidah yang mengatur tentang organisasi negara. Itu adalah objek pembahasan dari hukum tata negara yang bersifat khusus. Ada yang objek umum, yakni seluruh kaidah yang mengatur negara pada umumnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita coba lanjutkan pembahasan dengan membahas mengenai apa saja ruang lingkup dari hukum tata negara. Menurut Lokman, bahasan hukum tata negara ini mencakup beberapa hal. Misalnya susunan dari suatu lembaga negara, penunjukan mengenai pimpinan lembaga negara, apa yang menjadi tugas dan kewajiban dari lembaga dan pimpinannya tersebut, lalu apa yang menjadi kekuasaan dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara, sejauh apa batas wewenangnya, ya, hubungan antar lembaga, dan lain sebagainya. Itu adalah pokok bahasan hukum tata negara menurut Lokman. Selanjutnya, sebelum saya paparkan pendapat dari ahli lain terkait dengan ruang lingkup atau pokok bahasan dari hukum tata negara, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai negara sebagai susunan organisasi kekuasaan itu memiliki dua pusat kekuasaan, yaitu pusat kekuasaan pada suprastruktur atau susunan atas dan pusat kekuasaan pada infrastruktur. Ya, ini bukan kepuasan tetapi kekuasaan. Ya, sini salah tulis, harusnya ini kekuasaan. Jadi negara sebagai susunan organisasi kekuasaan itu memiliki dua pusat kekuasaan, yakni pusat kekuasaan yang ada pada suprastruktur dan pusat kekuasaan yang ada di infrastruktur. Suprastruktur ini terdiri dari misalnya lembaga-lembaga negara yang diatur
ditentukan di dalam konstitusi suatu negara. Sedangkan infrastruktur itu berkaitan dengan misalnya kehidupan politik rakyat, ya, bagaimana kemudian sistem kepartaian yang ada di dalam suatu negara, itu adalah infrastruktur. Struktur yang menopang suprastruktur tadi. Kalau suprastruktur itu berkaitan dengan kelembagaan negara misalnya. Ini yang perlu Anda pahami sebelum kita lanjutkan ke pendapat dari Usep Pranawijaya yang mengatakan bahwa ada 4 pokok bahasan dari hukum tata negara. Beliau Usep Pranawijaya ini membagi ruang lingkup hukum tata negara ini menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah struktur umum dari organisasi negara. Ini berkaitan dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pemencaran atau pembagian atau pemisahan kekuasaan, ya. Lalu bagaimana cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraannya, dasar negara, ciri-ciri lahir dari kepribadian negara Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang badan-badan ketatanegaraan. Nah, ini adalah suprastruktur, ya, yang konsep intinya meliputi cara pembentukannya, susunan masing-masing badan, tugas dan wewenangnya, cara bekerjanya lembaga tersebut, ya, badan-badan tersebut, dan masa jabatan dari masing-masing pimpinan lembaga-lembaga tersebut. Itu kaitannya dengan suprastruktur, ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan infrastruktur, yakni tentang kehidupan politik rakyat yang mencakup sub pokok bahasan seperti misalnya adalah kekuatan politik dan pemilihan umum, ya. Bagaimana kehidupan politik rakyat, sistem kepartaian seperti apa yang ada di suatu negara atau dalam hal ini adalah di Indonesia. Yang keempat adalah mencakup bahasan sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang keadaan yang sedang berlaku, yang mencakup konsep kurun waktu tertentu. Seperti misalnya perkembangan ketatanegaraan mulai dari masa penjajahan Belanda, Jepang, terus kemudian kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus sampai 27 Desember 49, dan masa-masa berikutnya hingga kemudian sampai saat ini. Jadi sejarah dari ketatanegaraan, ya, perkembangan ketatanegaraan itu juga menjadi objek atau ruang lingkup kajian dari hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah Anda memahami apa objek dan bagaimana ruang lingkup kajian dari hukum tata negara, maka metode pendekatan apa yang bisa digunakan, ya, terhadap objek kajian-kajian tersebut, ya, dari hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setidaknya ada 3 metode pendekatan. Yang pertama adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang kedua adalah yuridis historis, dan yang ketiga adalah yuridis komparatif. Yuridis normatif, ya, sebagaimana pada umumnya ilmu hukum, maka metode pendekatan yang paling utama adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana kita mencoba mencari pemaknaan tertentu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang kedua, yuridis historis, kita ingin mengkaji apa maksud dari suatu peraturan perundang-undangan atau dari suatu sistem tertentu yang diterapkan di Indonesia, itu berdasarkan kajian-kajian sejarah historis, ya, apa latar belakang yang kemudian melatar belakangi suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat, ya, apa kondisi sosial politik yang berkembang pada saat itu tentu akan mempengaruhi pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari situ juga kita bisa memaknai original intent, ya, tafsiran yang asli, ya, pemaknaan yang asli yang sesuai dengan maksud dari dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah metode pendekatan yuridis komparatif. Di sini kita coba membandingkan konsep ketatanegaraan Indonesia yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri, dan kemudian mengkaji apakah ada kemungkinan kita bisa melakukan transplantasi hukum misalnya, atau transplantasi konsep ketatanegaraan yang
berlaku di suatu negara tertentu yang kita adopsi, yang kita transplantasikan ke dalam ketatanegaraan negara kita. Itu adalah metode pendekatan dari hukum tata negara. Dan sekian untuk pembahasan pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap Anda semua dapat memahami dan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.